Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ngajakin nonton film yang berjudul Free Guy. Yuk nonton bareng. Free City adalah sebuah kota di mana orang-orang berkacamata adalah pahlawan. Mereka bisa melakukan apa saja semau mereka. Ini Guy, seorang pegawai bank. Dia selalu memakai baju biru dan mengawali paginya dengan secangkir kopi. Di tempat kerja, dia memiliki teman baik bernama Buddy. Hidupnya sempurna, kecuali kejombloannya. Setiap hari banknya dirampok. Sampai-sampai saat dirampok, mereka ngobrol kayak gak ada apa-apa gitu. Saat pulang kerja, Guy melihat ada seorang wanita. Kepicut dia. Buddy ngingetin perempuan itu berkacamata, tapi Guy tetap aja mengejarnya. Ups, dia tertabrak kereta. Ternyata itu hanya game Free City yang sedang digandrungi. Dan ini Millie, pemain karakter wanita yang bernama Molotov. Guy masih hidup. Pagi ini sama seperti pagi biasanya. Tapi kali ini Guy minta cappuccino. Semua orang bingung liatin dia. Ya udah deh, dia kembali meminta kopi seperti biasa aja. Di tempat kerjanya juga dirampok seperti biasa. Tiba-tiba dia melihat Molotov keluar. Dia pun melawan si perampok untuk mendapatkan kacamatanya. Saat dia pakai kacamata, dunia berubah. Guy adalah NPC, yaitu karakter pendukung yang ada di game. Bukan jagoan, hanya jadi objek penderita gitu. Dengan kacamata, dia berubah menjadi karakter jagoan di game. Di tempat pembuatan game Free City, Moser dan Kiss menganalisa keanehan pemain game Free City yang bisa menggunakan NPC sebagai avatarnya. Maksudnya mereka ya kayak si Guy. Lalu mereka masuk ke game untuk mengejar Guy dengan kostum polisi berkumis dan berkumis pink di seluruh badan. Guy kabur dengan sepatu supernya. Saat kabur dia mendapatkan banyak koin kekuatan. Habis itu dia melompat tapi jatuh dan tertabrak mobil polisi. Millie dan Kiss adalah pembuat game. Millie membuat program pintar dan dicuri oleh penerbit game yang bernama Atuan. Kiss bekerja sama Atuan. Millie sedang menggugat Atuan, tapi dia butuh kode yang ada di dalam game itu sebagai bukti. Karena Atuan tidak mengakui di dalam game Free City ada program yang dibuat oleh Millie dan nggak mau bayar royalti. Dia minta Kiss membantunya mencari kode itu, tapi Kiss nggak mau dan mengusirnya. Guy bangun pagi, tapi hari ini dia merubah kebiasaannya. Millie kembali masuk ke dalam game dengan karakter Molotov Girl untuk misi mencari kode miliknya yang dicuri. Tiba-tiba Guy muncul menghampirinya dan membuat misinya gagal. Guy terus mengikuti dan takjub dengan gudang senjata milik Molotov Girl. Molotov Girl memberitahukan levelnya dan levelnya Guy. Guy nggak gitu ngerti. Molotov Girl mengajarkan Guy cara naik level. Lalu dia memberikan syarat untuk dapat bertemu lagi dengannya kalau level Guy sudah 100. Keesokan harinya, Guy mulai beraksi untuk menaikkan levelnya. Setiap dia nggak berhasil, dia nggak nyerah. Dia terus ulang-ulangi dengan semangat. Kenaikan level Guy yang pesat menjadi perbincangan di dunia nyata. Berita televisi sampai para preview game membicarakan dia dan bertanya-tanya siapa pemainnya. Dia dikenal dengan julukan pria berbaju biru yang baik hati dan diidolakan. Guy mengunjungi temannya Buddy di bank. Buddy kaget dengan perubahan Guy. Perampokan bank terjadi lagi. Guy mengambil kacamata perampok dan mengajak Buddy untuk berubah dengan memakai kacamata itu. Tapi Buddy tidak mau berubah. Millie kembali minta bantuan Kiss untuk bisa masuk ke ruangan penyimpanan. Kiss akhirnya membantunya dengan membuka pintu ruangan. Molotov Girl segera mencari klip yang berisi program asli dia. Saat dia mendapatkan klip itu, alarm berbunyi dan dia dihujani dengan tembakan. Kiss nggak bisa membantu. Tiba-tiba Guy muncul dengan motornya dan melumpuhkan si penembak. Ketika mau keluar ruangan, dia dihadang sama banyak pendekar. Molotov Girl melawannya dan Guy terpesona banget ngelihatnya. Guy mengambil motor dan mengajak Molotov Girl pergi. Berhasil juga mereka kabur. Atuan datang ke kantor. Dia bilang sama tim, biarin aja pria baju biru itu ada di game Free City 1. Dan dia meminta timnya membuat karakter yang sama di game Free City 2. Dia bilang game Free City 2 akan dibuat berbeda dengan game Free City 1. Kiss menyarankan buat game baru dengan nama yang baru dan orisinil. Atuan tidak mau dan tetap melanjutkan dari nama yang ada.
Di dalam game Free City, Guy menunjukkan keberhasilannya naik level secara cepat ke Molotov Girl. Molotov Girl terus nanyain, siapa Guy sebenarnya? Guy udah ceritain sebenar-benarnya, tapi Molotov Girl nggak percaya. Molotov Girl menyangka Guy adalah seorang peretas. Tapi akhirnya Molotov Girl menyuruhnya lupain aja apa yang sudah dibicarakan. Masing-masing punya rahasia. Guy mengajak Molotov Girl makan es krim. Molotov Girl kaget, mereka sama-sama suka es rasa permen karet. Mereka pun main ayunan, bercerita-cerita, dan akhirnya Guy menciumnya. Rasanya lebih enak dari es krim. Saat berpisah, Molotov Girl memberitahu namanya di dunia nyata, Millie. Guy, ya tetap Guy. Kiss telah berhasil menemukan siapa Guy. Dia langsung datang ke rumahnya Millie. Kiss bilang Guy adalah hasil program pintar yang Millie buat, yang berhasil hidup dan bisa berpikir sendiri. NPC buatan Millie bisa memiliki kehidupan pribadi. Millie mengaku Guy berhasil mencium Molotov Girl. Menurut Kiss nggak ada program itu di game Free City. Berarti Guy menemukan programnya sendiri nih. Tapi semua program itu akan dihapus saat game Free City 2 keluar. Karena game Free City 1 nggak dilanjutin lagi. Mereka mulai berpikir minta bantuan Guy untuk mendapatkan klip yang berisi program sebelum game Free City 2 resmi beredar. 2 hari lagi. Molotov Girl menemui Guy. Dia ngajakin masuk ke sebuah tempat yang penuh dengan layar. Dia jelasin kota tempat tinggal Guy hanya sebuah game, nggak nyata. Guy adalah NPC di game ini dan tidak memiliki kehidupan nyata. Itu sebabnya Guy nggak bisa keluar dari kota ini. Guys kecewa banget karena dirinya tidak nyata. Padahal dia merasa hidupnya sekarang berbeda. Lalu dia pergi ke laut yang terlihat luas. Ternyata palsu. Dia pergi ke rumah Buddy temannya. Dia tanya ke temannya, bagaimana kalau ternyata kehidupan kamu nggak nyata? Buddy bilang, lantas kenapa? Yang penting adalah saat bersama temannya tercinta adalah nyata seperti sekarang. Apa yang lebih nyata dari membantu teman tercinta? Guy meminta Buddy menghubungi teman-temannya yang satpam. Dia dan Buddy berhasil masuk ke ruang penyimpanan. Mereka berhasil mendapatkan klip program yang diinginkan Molotov Girl tanpa perlawanan. Guy memberikan klip itu ke Molotov Girl. Senang banget dia. Di dunia nyata, orang-orang lagi heboh membahas NPC dan pria baju biru. Atuan gak seneng karena orang-orang ini hanya membahas pria baju biru dan gak mau beli game Free City 2. Karena nggak ada pria baju biru di sana. Dia kesel, dia minta untuk lenyapkan orang itu bagaimanapun caranya ke anak buahnya. Akhirnya server dimatiin dan akan dinyalakan ulang. Di dalam game, Molotov Girl sedang melihat bukti game buatannya. Guy bilang dia tahu sesuatu. Tiba-tiba server dimatiin, semua kehidupan di game berhenti dan menghilang. Saat server nyala kembali, Millie langsung masuk ke game. Dia menemukan Guy udah gak ngenalin lagi Molotov Girl dan kembali ke rutinitasnya. Akhirnya Molotov Girl langsung aja menciumnya. Abis dicium langsung si Guy ingat lagi semuanya. Millie menemukan bukti ada program buatannya di dalam game itu. Yang diperlukan adalah melewati laut untuk sampai di lokasi. Mereka perlu membangun jembatan untuk melewatinya. Guy mengumpulkan semua NPC, mengajak mereka berubah dan merencanakan menyeberang laut karena di sana ada tempat di mana mereka bisa hidup bebas. Para NPC setuju. Atman menemukan bahwa Molotov Girl adalah Millie di dunia nyata. Dia minta Moser untuk menghapusnya, tapi nggak bisa. Dia minta juga untuk membunuhnya, tapi nggak bisa juga karena semua NPC mogok kerja. Molotov Girl dan Guy naik mobil pergi ke lokasi yang dituju, tapi dihalang-halangi oleh program penghancuran yang dibuat Moser. Kiss membantu membuatkan jalan naik untuk menyelamatkannya. Atuan akhirnya mengakui bahwa dia mencuri kode program milik Millie. Kiss kesal dan membuatkan jembatan agar Guy bisa menyeberangi laut. Kiss pun dipecat. Atuan mengirimkan Dude untuk menghabisi Guy dan mematikan server game itu. Sebelum Kiss keluar, dia menyalakan live streaming. Semua orang di dunia bisa menonton apa yang dilakukan Guy.
Dude muncul bertarung dengan Guy. Buddy pun membantu. Semua persenjataan superhero dikeluarin, dari Captain America, Hulk, sampai Star Wars. Tapi dikalahin cuma dengan kasih kacamatanya si Guy. Atuan langsung menghancurkan server-server yang ada. Moson mencegahnya tapi nggak bisa. Segera Guy lari ke jembatan bersama Buddy. Kota mulai hilang karena server dihancurkan oleh Atuan. Di tengah perjalanan dia kehilangan Buddy. Tapi dia terus lanjutin dan dia temukan lokasi yang selama ini dicari-cari. Di dunia nyata, Millie menawarkan Atuan boleh melanjutkan game Free City 2 tanpa diganggu, asalkan dia memberikan kode Millie yang terdahulu. Atuan setuju. Millie, Kiss, dan Moser bersama-sama mengembangkan program mereka terdahulu. Kiss pun menyatakan perasaan dia ke Millie lewat Guys. Dan Guys bertemu lagi dengan best friend-nya Buddy. Film pun selesai.